Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Iksan, bertugas mendampingi Benyamin Daphni sejak 26 April 2021 yang lalu. Pilar resmi terpilih menjadi Wakil Wali Kota Tangerang Selatan untuk periode tahun 2021 hingga 2024. Pria kelahiran Bandung 14 Mei 1991 ini merupakan anak pertama dari pasangan suami istri John Kaidir dan Ratu Tatu Kasana. Ya, nama Pilar selalu dikait-kaitkan dengan ibunya, bibinya, dan juga kerabatnya yang memimpin wilayah di Banten. Ia pun angkat bicara mengenai tudingan-tudingan dinasti politik di Banten. Pilar menyebut setiap orang tidak bisa memilih lahir di keluarga mana. Selain itu, pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat otomatis menggugurkan tudingan dinasti di Banten. Bagaimana perjalanan Pilar di dunia politik? Saksikan selengkapnya dalam program Anterin Warta Kota. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat WK Tribun Network. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota. Kali ini spesial, saya berada semobil bersama Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bang Pilar Saga Iksan. Kita mau dengar cerita Bang Pilar. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat Alhamdulillah Mas. Gimana Bang kesibukan 6 bulan terakhir jadi Wakil Wali Kota? Ya, Alhamdulillah dinikmati, tetap fokus, tetap semangat, juga kesehatan. Itu yang paling penting ya. Nah, bicara sebelum menjabat gitu kan. Ya. Jadi Bang Pilar ini pernah ke kantor Tribun Network November juga 2020 sama Pak Wali yang sekarang Pak Haji Benyamin Daphni. Waktu itu masih zaman sebelum kampanye ya Bang? Itu sudah masuk. Sudah masuk ya, sudah masuk. Oh, mau menjelang pemilihan. Menjelang pemilihan. Pilkada gitu. Jadi dari situ ya mulai intens, teman-teman juga sering bertemu Abang lah gitu. Yeah. Nah, bisa diceritain nggak sih Bang proses sampai akhirnya Abang ditunjuk jadi calon wakil wali kota, dan kesiapan Abang waktu itu gimana? Ya, saya awalnya kan saya kader di Partai Golkar ya, di Provinsi Banten. Saya kebetulan pada saat itu wakil ketua Angkatan Muda Partai Golkar waktu itu. Oh, belum ketua harian belum ya? Baru di 2021 saya baru naik menjadi ketua pengurus daerah ya, AMPG. Sebelumnya waktu zamannya Pak Wakil Gubernur jadi ketua, saya wakilnya beliau. Nah, prosesnya itu memang mungkin Golkar Kota Tangerang Selatan pada situ seleksi lah, menyeleksi, berdiskusi intern, lalu akhirnya tercetus mungkin waktu itu Bu Airin pengen yang mendampingi ya anak muda lah gitu kan, anak muda, karena Kota Tangsel ini dianggap kota yang banyak inovasi-inovasi gitu. Karena kotanya juga kota yang muda, masih usia 13 tahun. Nah, banyak sekali anak-anak muda ke Tangsel membangun kota ini, akhirnya menjadi kota kreatif dan lain sebagainya kan. Ya mungkin beliau dengan jajaran pengurus berpikir bahwa bagaimana menggather suara anak-anak milenial ini gitu kan, suara anak-anak muda ini yang memang selama ini banyak sekali mungkin abai atau mereka tidak peduli dengan adanya pesta demokrasi gitu kan. Ya akhirnya alhamdulillah saya diperintahkan pada saat itu dari Partai Golkar, Golkar Tangsel mengajukan kepada Golkar Provinsi Banten, lalu akhirnya keluar surat ya istilahnya perintah lah kepada saya pada saat itu untuk bagaimana mengikuti sebagai kader, mengikuti perhelatan politik di tahun 2021 2020 ya maaf, di Kota Tangerang Selatan berdampingan dengan Pak Benyamin Daphni. Yaitu tantangan buat saya. Basic saya kan karena seorang arsitek, saya juga di dunia usaha, saya pengen dari sudut pandang keilmuan saya, pengalaman yang saya punya, walaupun saya masih muda, ya saya bisa wujudkan dalam sebuah kebijakan sebuah kota. Oke. Nah, bicara tadi soal pengalaman organisasi ini udah banyak nih. Tapi mungkin Sobat WK Tribun Network pengen tahu nih, masa kecilnya seorang wakil wali kota Tangsel gimana Bang? Karena
Abang lahir di Bandung ya? Iya. SMP, SD, SMP, SMA Bandung. Iya, betul. Kuliah juga di Bandung itu, Iya. Unpar gitu. Iya. Itu gimana sih proses kenapa bisa di Bandung gitu kan orang tua di Banten gitu. Dulu orang tua saya sekolah di Bandung. Waktu SD dia pindah dari Serang waktu itu dengan ibunya, pindah dengan kakak adiknya pindah ke Bandung. Lalu akhirnya besar di Bandung. Orang tua saya sekolah juga di Bandung sampai kuliah, sampai menikah. Akhirnya saya pun lahir di Bandung gitu. Walaupun memang kita selalu bolak-balik Banten, Bandung di momen-momen tertentu ya. Ya itulah perjalanan saya. Ya saya pun pekerjaan banyak di wilayah Jakarta, banyak di wilayah Provinsi Banten gitu. Ya saya sering gitu bolak-balik ke sini dan memang di Banten ini saya istilahnya di dunia politik ya. Karena sudah tidak asing, saya keluarga besar banyak sekali berpolitik di Banten, baik kepala daerah ataupun di legislatif. Jadi obrolan setiap hari itulah obrolan di meja makan yang membuat saya terinspirasi lah. Terinspirasi untuk apa? Untuk berbuat sesuatu kepada masyarakat. Sayang kalau kita punya ilmunya, punya pengalamannya, kenapa kita nggak ambil ya untuk melakukan hal yang lebih baik gitu. Itu walaupun di kota Tangerang Selatan, karena Bu Airin kan ya beliau 10 tahun dianggap sukses lah oleh masyarakat Tangsel gitu. Alhamdulillah. Nah, bicara jadi anaknya seorang atau dari keluarga politik itu mempengaruhi masa kecil ya? Artinya nggak boleh main ke sana ke sini, itu gimana sih? Dulu orang tua saya di swasta, di dunia usaha lah, di konstruksi. Bapak dan ibu saya. Sampai akhirnya dulu pendirian Provinsi Banten di tahun 2001. Pada saat itu uak saya ya, Bu Atut waktu itu maju sebagai wakil gubernur Banten dengan Pak Joko. Lalu akhirnya keluarga kembali bantu beliau, dipanggil untuk ayo bantu di Partai Golkar ataupun di politik karena ini adalah provinsi yang baru. Ya udah, karena punya tanggung jawab moral, ya udah, ayo berbuat sesuatu. Dan alhamdulillah kan memang almarhum kakek saya kan ya di sana tokoh masyarakat juga di Provinsi Banten, seorang tokoh masyarakat ya istilahnya pengen penerusnya ini bisa melanjutkan perjuangan untuk bagaimana memberikan kesejahteraan lah untuk masyarakat. Tapi walaupun ya sekarang caranya dengan di pemerintahan gitu kan, ya itulah yang perjalanannya seperti itu. Kemudian bagaimana caranya abang keluarga membentengi diri agar, kalau kita tahu mohon maaf bang, pejabat rentan terjerat dengan korupsi gitu. Nah, abang sendiri membentengi diri. Ya, jaga diri sendiri, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kira-kira menyerempet pada masalah hukum ya. Jadi saya kalau ini pelajaran juga dari orang tua selalu bilang, kalau misalkan membuat suatu kebijakan gitu kan, suatu keputusan selalu didampingi oleh ahli hukum di instansi gitu, baik itu dari inspektorat secara aturannya, administrasinya, lalu juga bagian hukum, supaya apa yang kebijakan kita ini selalu dalam koridor-koridor hukum dan aturan yang berlaku. Oh ya tadi balik lagi, saya lupa cerita. Dulu saya tidak pernah dilarang untuk tidak bergaul dengan siapapun. Dari kecil oleh orang tua saya. Jadi memang saya main sama anak tukang beca, sama anak tukang beling ya, dan tukang rongsokan apa. Udah biasa dari kecil. Ini saksinya supir saya dari zaman saya SD. Siap. Ya, dia tahu betul saya kayak gimana gitu. Main sepeda, saya keliling masuk perkampungan. Tapi alhamdulillah dari kecil Bang Pilar itu nggak pernah neko-neko, nggak pernah bikin pusing. Jadi kalau dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah nggak bikin pusing yang ngejemput. Alhamdulillah sampai sekarang juga nggak pernah. Dan yang membuat saya sadar bahwa semakin meneguhkan hati saya bahwa kita harus berbuat sesuatu untuk masyarakat itu pada saat saya menjadi seorang pecinta alam.
saya aktif di pecinta alam, saya lihat ke kampung-kampung, saya melihat bagaimana orang-orang di sana masih banyak yang susah. Mungkin bukan untuk beli baju, cari makan pun masih susah ya. Ya sawahnya kering dan lain sebagainya. Saya melihat di situ bahwa kita yang diberikan ilmu, diberikan kesempatan untuk sekolah, kita punya kesempatan lainnya, ya ayolah kita berbuat sesuatu untuk masyarakat, karena masyarakat Indonesia ini masih banyak membutuhkan tangan-tangan kita gitu kan. Kita yang beruntung ini harus mengangkat kawan-kawan kita untuk mereka juga bisa seberuntung kita atau bahkan lebih beruntung daripada kita. Nah, hubungan dengan teman masa kecil gimana nih sekarang? Ya, saya masih kontakan sampai sekarang. Saya banyak sekali teman-teman zaman sekolah saya yang waktu itu ya, sebelum saya di kepala daerah, saya satu perusahaan sama saya. Itu banyak teman masa kecil. Ada teman SMP saya, ada teman SMA. Itu kita bikin satu perusahaan gitu kan. Ya, alhamdulillah sampai sekarang mereka masih berjalan walaupun saya sudah lepas dari direktur kan, karena secara aturan tidak boleh. Ya mereka masih menjalani perusahaan dengan baik gitu, masih komunikasi dengan saya. Keren. Alhamdulillah, saya senang bisa mengajak kawan-kawan untuk ayo kita cari nafkah bareng-bareng, maju gitu bareng, ya. dan kita membuka lapangan usaha buat orang. Saya selalu tanamkan kepada pikiran teman-teman saya bahwa kita ini kerja untuk bagaimana orang bisa kerja ke kita. Banyak orang bergantung hidup, keluarganya cari nafkah, ya kita gitu, rezekinya ada di kita, ya kita harus bisa berbagi, memberikan kesempatan seluas-luasnya buat orang lain. Kenikmatannya di situ. Itu kenikmatan yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Tapi bicara hobi Kang, selain pecinta alam, Kang kan ya penggemar bola. Bagi waktunya atau paling senang yang mana sih? Kalau bola memang ya karena saya punya klub sepak bola kebanggaan. Waktu itu saya di Serang, saya ambil alih Perserang. Ya memang ngurus bola itu ya tantangannya luar biasa. Luar biasa, biaya, waktu, tenaga gitu, perasaan juga. Enggak pernah. Jadi kalau saya sudah komit pada satu hal, intinya saya harus nikmatin itu. Kalau kita ngomong kapok, ya saya takutnya malah tidak bersyukur kepada pemberian Allah. Semua titipan kan Allah yang memberikan kan, Tuhan yang memberikan. Oleh karena itu saya jaga, saya rawat dengan sebaik-baiknya. Apa yang saya bisa, saya hanya selalu berdoa satu kepada Tuhan. Ya Allah, jadikan saya orang yang bermanfaat buat orang lain. Saya bukan bercerita saya harus jadi orang kaya. Itu adalah alat. Gitu kan, saya harus jadi pejabat, itu alat untuk mencapai saya bisa jadi orang yang berguna. Jadi dalam hidup saya, suatu ketika saya bisa ngasih legacy ke anak cucu saya bahwa saya dikenang menjadi orang yang memberikan manfaat untuk masyarakat. Itu intinya. Nah terakhir Kang, bicara masa depan ya, karir politik Kang masih panjang nih. Rencana Kang pribadi, terus untuk partai, untuk warga Tangsel tuh gimana sih? Ya saya jalani saja karena saya tahu apa yang tugas yang sedang saya jalani sekarang saya selesaikan dengan maksimal. Terkait nantinya mau seperti apa itu biarkanlah mengalir gitu. Biarkan mengalir, masyarakat menilai. Apabila masyarakat menerima gitu kan dengan program-program saya insya Allah saya mungkin dengan Pak Wali ke depan bisa maju lagi kan di periode yang kedua dengan lancar. Yang penting adalah intinya bagaimana dengan posisi yang kita terima saat ini, kita jalani, kita bisa memaknai itu dengan sebaik mungkin. Kita bisa menjalani dan punya tanggung jawab sebaik mungkin. Itu yang saya sekarang lagi jalani. Jadi untuk kedepannya ya biarkan itu mengalir saja gitu. Ya insya Allah Allah tidak akan mengingkari daripada proses yang kita sedang jalani saat ini. Kang nyambung sedikit tadi soal keluarga ya, keluarga apa ya orang bilang dinasti gitu, dinasti politik itu. Akang ngerasa terbantu, ngerasa risih, atau ya kita kan tidak bisa memilih kita dilahirkan dari siapa ya Kang sebetulnya, itu gimana sih? Ya itu pertama kita tidak bisa memilih kita dilahirkan dari keluarga apa, dari siapa. Ya saya bersyukur dilahirkan di keluarga saya karena intinya orang tua saya, kakek saya selalu mengajarkan bahwa kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Terkait di politik ada hiruk pikuk dan lain sebagainya itu adalah duniawi, duniawi saja. Yang penting tujuannya satu, yaitu kita bisa bermanfaat buat masyarakat dengan ilmu,
dengan pengalaman, dengan apa yang kita punya gitu kan, dan bisa bertanggung jawab, itu yang paling penting. Ya soal dinasti semua itu kan kembali lagi kepada proses pesta demokrasi. Kecuali kalau dulu Bu Airin nunjuk saya, kamu jadi wakil wali kota, lalu saya dilantik, ya itu dinasti. Iya. Tapi ini adalah prosesnya ya. Dan masyarakat Tangsel itu orang-orang pinter loh. Oke. Oh bukan, jangan main-main. Masyarakat Tangsel itu menilai visi misi kita, diri kita, latar belakang pendidikan kita, dan lain sebagainya. Mereka menilai. Kalau memilih saya, alhamdulillah. Tidak memilih saya juga, ya silakan. Mereka punya pilihan. Dan alhamdulillah mayoritas masyarakat Tangerang Selatan memberikan pilihan kepada Pak Wali Kota dengan saya. Ya alhamdulillah, itu yang kita jalani. Artinya kita bisa memberikan kepercayaan. Dan memang bukti yang sudah diberikan di zaman Bu Airin dengan Pak Wali Kota itu yang cukup dilihat oleh masyarakat. Dan saya harus jaga itu untuk menjadi lebih baik lagi. Itu kan intinya. Ya Sobat WK, demikian obrolan kita dengan Bang Pilar, Wakil Wali Kota Tangsel. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Kita mendoakan Bang Pilar dengan Pak Wali bisa amanah sampai masa tugasnya nanti. Amin. Sampai jumpa dengan narasumber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat WK. Jangan lupa subscribe ya.